Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Wikan harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum Bu Wikan mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, silakan anak-anak untuk kembali ke Google Classroom, menuliskan nama dan nomor absen sebagai pengganti presensi kalian. Dan jangan lupa mempersiapkan alat tulis dan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Wikan sampaikan. Oke, Bu Wikan akan mulai ya. Pembelajaran pada pagi hari ini masih mengenai bab bentuk aljabar. Setelah kemarin kita telah mempelajari subbab mengenal bentuk aljabar, kali ini kita akan mempelajari subbab baru, yaitu menuliskan bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyatakan perkalian bentuk aljabar, perpangkatan bentuk aljabar, hasil bagi bentuk aljabar, dan juga besaran menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, cara menyatakan perkalian. Bu Wikan ada suatu contoh. Banyaknya materai dalam satu lembar adalah abuah. Bu Ani membeli 3 lembar materai. Nyatakan banyak materai yang dibeli oleh Bu Ani dalam bentuk aljabar. Seperti ini gambarnya. Untuk dapat menjawab contoh soal yang diberikan oleh Bu Wikan, kita harus mengetahui bagaimana cara menyatakan perkalian. Nah, cara menyatakan perkalian ada 2 syarat. Yang pertama, dalam bentuk aljabar hapus tanda perkalian. Ya anak-anak, jadi tidak boleh ada tanda kali seperti ini. Dan yang kedua adalah ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Oke, jadi untuk contoh soal tadi, kita dapat menjawab bahwa banyaknya materai yang dibeli oleh Bu Ani adalah 3 kali A, karena 3 lembar dan masing-masing lembarnya A buah, maka 3 kali A. Sehingga sama dengan 3A. Ingat tadi apa? Hilangkan tanda perkalian dan bilangan dituliskan di awal huruf. Jadi jawabannya adalah 3A. Oke, Bu Wikan ada contoh soal nih. Ada 5 soal. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, B kali A. Jawabannya apa anak-anak? A, B. Kenapa kok AB bukan BA? Nah, jadi jika 2 huruf dikalikan, misalnya nih soal nomor 1, B kali A, biasanya hasil kalinya dinyatakan terurut secara alfabetis, yaitu AB. Terus contoh nih, kalau Y kali X, jawabannya apa anak-anak yang benar? XY atau YX? Iya benar, XY. Karena secara alfabetis, X lebih dulu dibandingkan Y. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut soal nomor 2. X ditambah Y dikalikan 2. Ingat, tanda kali dihilangkan, bilangan dituliskan di awal huruf. Jadi, iya benar, 2X ditambah Y. Lanjut soal nomor 3. X dikali negatif 4. Jadinya apa anak-anak? Negatif 4X. Lanjut, soal nomor 4. X dikali 6 dikali Y. Apa jawabannya anak-anak? Iya benar, 6XY. Lanjut, soal yang terakhir. Negatif 1 dikalikan A. Jadinya apa anak-anak? Negatif A. Ingat ya, Bu Wikan kemarin sudah menjelaskan pada subbab apa anak-anak? Mengenal bentuk aljabar. Jadi jika 1 dikali A ditulisnya itu A, bukan 1A. Angka 1 di depan A dihapus. Juga untuk negatif 1 dikali A, ditulisnya negatif A, bukan negatif 1. Wikan sudah menjelaskan ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, cara menyatakan perpangkatan. Oke, Bu Wikan ada contoh lagi. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama,
luas persegi dengan sisi A cm. Yang kedua, volume kubus dengan panjang sisi A cm. Oke, untuk dapat menjawab soal ini, kita harus tahu bagaimana cara menyatakan perpangkatan dalam bentuk aljabar. Kita sudah mempelajari ya, waktu SD, bahwa kita dapat menyajikan 5 kali 5 sebagai 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Dan 5 kali 5 kali 5 sebagai 5 pangkat 3. Oke, jadi kita juga dapat menyajikan anak-anak A kali A itu sebagai A kuadrat. Dan A kali A sebagai A pangkat 3. Aturan berikut ini berlaku dalam menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan bentuk aljabar. Jadi jika ada huruf yang sama, variabel yang sama, jika dikalikan nanti akan menggunakan perpangkatan. Nah, ini cara menyatakan perpangkatan, bahwa hasil kali huruf yang sama ditulis menggunakan eksponen. Eksponen itu perpangkatan itu. Oke. Jadi untuk menjawab soal tadi, nyatakan besaran-besaran berikut ini. Tadi ada apa? Luas persegi dan volume kubus. Ya, luas persegi itu apa rumusnya? Iya benar, sisi kali sisi. Karena di sini ada sisinya adalah A, maka A dikali A sama dengan A kuadrat. Oke, yang kedua, volume kubus. Rumus volume kubus apa anak-anak? Iya benar, sisi kali sisi kali sisi. Karena di sini panjang sisinya adalah A cm, maka volume kubusnya adalah A pangkat 3 cm kubik. Oke. Untuk lebih memahami tentang perpangkatan, berikan ada contoh soal. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, X kali 3. Ingat, nih huruf yang sama dikalikan akan dalam bentuk eksponen. Berarti 3X kuadrat. Soal nomor 2. A kali B kali B kali B. Nah, ini yang sama dikalikan jadi bentuk eksponen. Berarti ini A kali A kuadrat. Kali B kali B kali B. Berarti apa ini? B pangkat 3. Jadi A kuadrat kali B pangkat 3 jadinya A kuadrat B pangkat 3. Oke. Lanjut, soal nomor 3. A dikali negatif 1 dikali A dikali A. Nih, A-nya ada A kali A kali A. Berarti A pangkat 3. Kemudian dikalikan negatif 1. Ingat, kalau negatif 1 dikalikan tidak perlu ditulis angka satunya. Berarti apa, anak-anak? Iya, benar. Negatif A pangkat 3. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga. Cara menyatakan hasil bagi. Berikan ada contoh ini. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan. Lompatan pertama sejauh A cm dan lompatan kedua sejauh B cm. Nyatakan rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Oke. Untuk menjawab contoh soal yang Wikan berikan, kita harus tahu nih cara menyatakan hasil bagi dalam bentuk aljabar. Nih, di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Ingat ya anak-anak, cara menyatakan hasil bagi itu bentuknya pecahan, bukan simbol pembagian. Jadi untuk menjawab contoh soal ini adalah apa anak-anak? Rata-rata, berarti yang pertama ditambah yang kedua dibagi, karena ini 2 kali lompatan, dibagi 2. Jadi A ditambah B dibagi 2, sama dengan ini anak-anak. A ditambah B per 2, jadi dalam bentuk pecahan. Bukan dalam simbol pembagian. Ini simbol pembagian, seperti ini yang pecahan. Jadi dinyatakan dalam bentuk aljabar seperti ini anak-anak. Oke, bukan ada contoh soal. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, X dibagi 3. Gampang sekali. Bukan dalam simbol pembagian, tapi dalam bentuk pecahan. Gimana anak-anak? Iya, benar. X per 3. Lanjut, untuk soal nomor 2. 5 dibagi A. 5 dibagi A berarti iya 5 per A. Lanjut, soal nomor 3. X dibagi negatif 4.
Jawabannya adalah negatif X per 4. Jangan lupa tanda negatifnya tetap ikut. Yang terakhir, cara menyatakan besaran. Bu Wikan juga ada contoh buat cara menyatakan besaran. Mia berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Nah, jadi jarak rumah ke sekolahnya Mia itu 1.500. Mia berjalannya itu dengan kecepatan 70 meter per menit. Yang ditanyakan, Mia itu udah jalan nih, udah jalan dari rumah ke sekolah, dapat A menit. Yang ditanyakan jarak Mia ke sekolah setelah dia sudah berjalan selama A menit. Oke. Kita telah mempelajari ya untuk hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu tempuh di SD. Untuk dapat menjawab soal tadi, kita sudah mempelajarinya pada saat SD. Nih, ingat kan anak-anak? Ada rumus ini. VST. V apa anak-anak? V itu kecepatan, S itu apa? Jarak, T itu apa? Waktu. Jadi rumusnya untuk mencari V adalah S dibagi T. Untuk mencari S, V kali T. Untuk mencari T, S dibagi V. Oke, kita jawab pertanyaan tadi. Yang ditanyakan jarak. Berarti apa? S. Ya, rumus S apa? V dikali T. V-nya mana? V, kecepatan. Kecepatan 70 meter per menit nih ya, 70. T. T-nya apa? Nih, setelah berjalan A menit. Jadi 70 dikali A. Ingat apa tadi anak-anak? Iya, cara menyatakan perkalian. Bilangan dituliskan terlebih dahulu sebelum huruf dan dihilangkan tanda kalinya. Jadi 70A. Jadi jarak yang sudah ditempuh nih, yang sudah ditempuh selama A menit sama Mia tadi 70A. Jadi berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit? Ya tinggal dikurangi tadi jarak rumah Mia ke sekolah 1.500. Terus sudah berjalan selama A menit dapat berapa? Dapat berapa jarak? 70A meter. Maka jarak antara Mia dengan sekolah adalah 1.500 dikurangi 70A meter. Oke, paham ya anak-anak? Nih, ada contoh soal juga. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 meter per menit. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan S. Ini apa? A menit T. Kecepatan apa? V. Oke, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. V-nya mana? 60. T-nya A. Berarti jaraknya adalah 60A meter. Gampang kan anak-anak? Oke, lanjut soal nomor 2. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak X kilometer dengan kecepatan 4 kilometer per jam. Nah, yang ditanyakan apa ini? Waktu T, jarak S, kecepatan V. Maka T sama dengan S dibagi V. S-nya X. V-nya 4, berarti X dibagi 4. Ingat, cara menyatakan hasil bagi dalam bentuk aljabar tidak boleh dengan simbol pembagian, harus dalam bentuk pecahan. Jadi T sama dengan X per 4 jam. Nah, ini Bu Wikan ada latihan soal. Silahkan anak-anak kerjakan pada buku matematika ya, buku catatan kalian, dikerjakan. Boleh berdiskusi dengan teman yang lain. Dan untuk soal ini, jawabannya tidak perlu dikumpulkan ke Bu Wikan. Ini sebagai latihan saja agar kalian lebih memahami subbab menuliskan bentuk aljabar. Ya, dikerjakan ya, ada 8 soal. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan, nanti anak-anak bisa menghubungi Bu Wikan lewat WA grup maupun WA pribadi. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini Bu Wikan ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.